Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengakses e-ijazah yang kemarin sudah disosialisasikan, yaitu menggunakan aplikasi manajemen ijazah ya. Kita bisa melihat atau cek ijazah, maksud saya cek DNS dari peserta didik tingkat akhir melalui manajemen ijazah. Oke, baik. Di sini untuk alamatnya kita bisa masuk ke referensi data.kemdikbud.go.id PD akhir. Jadi seperti ini. Ini alamat yang aslinya ya. Jadi referensi data.kemdikbud.data.go.id. Nah, cuman kita kasih namanya slash bagian sini ke PD akhir, sampai ke PD akhir saja tidak masalah. Nah, seperti ini ya, nanti bisa dicatat sendiri. Oke, nanti kita akan diarahkan kepada e-ijazah dan keterangan-keterangan seperti ini. Data verifikasi satuan pendidikan, ini menjelaskan tentang akreditasi dari satuan pendidikan. Ini sifatnya global di seluruh Indonesia. Kemudian peserta didik juga, ini juga sifatnya global ya. Jadi kalau misalkan ingin melihat sekolahnya, jadi bisa tinggal pilih provinsi mana sekolah atau satuan pendidikan itu berada. Sekarang saya berikan contoh di sini. Kebetulan saya akan menggunakan PKBM ya. Jadi saya akan menggunakan PKBM atau PKBM yang ada di wilayah Malang. Di sini saya coba ketikkan Malang ya. Jadi saya ambil satu contoh saja. Kemudian di sini ada namanya Kecamatan Blimbing. Nah, di Blimbing itu kalau tidak salah ada banyak PKBM. Nah, ini ya. Di sini ada beberapa nama, ada Samsam, Baramita, Sapul, dan ini. Nah, di sini ada keterangannya bahwa jumlah peserta didik tingkat akhir, peserta juga akreditasi. Contohlah di PKBM Baramita, di sini ada kelas 9, jumlah peserta didik tingkat akhirnya ada 10, NSN yang valid juga 10, NIK-nya juga valid dan 10. Seperti ini ya. Residu tidak ada. Nah, di sini kita bisa melihat dari masing-masing. Tapi untuk login ke manajemen ijazah, maka kita harus menggunakan akun dari satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, saat ini saya akan masuk menjadi ke dalam akun satuan pendidikan di mana saya sedang bertugas saat ini. Baik, saya akan masuk ke sini. Masukkan sesuai dengan SSO atau Verval PD. Nah, di sini saya bertugas di SKB Negeri Kota Malang. Kemudian di sini juga ada tulisannya layanan pendidikan, karena kita kalau kesetaraan itu mulai dari SD, SMP, SMA, paket A, B, dan C. Ya, ada keterangannya di sini, dan di sini ada juga namanya tas list pengguna. 176 peserta didik belum ditetapkan proses kelulusan, sehingga belum dapat mengunggah SK penetapan kelulusan. Ini adalah list dari kegiatan yang harus dilakukan oleh operator. Ini ada 176 peserta, sedangkan yang di sini ada 2 peserta didik tingkat akhir yang belum terdata di DNS. Biasanya kalau seperti saya ini saya sudah cek ya, ternyata 2 siswa ini yang pertama diakibatkan karena kesalahan dari yang bersangkutan. Jadi ini terdata ganda ya, ada yang NIK-nya tidak valid, ada yang NISN-nya ganda, seperti itu. Nah, itu ya. Lalu di bagian menu di sini ada tulisannya daftar jadwal. Nah, di sini ada tulisannya untuk penentuan kelulusan tingkat kelas 6, maka dimulai dari 2 April. Ini adalah jadwal yang
bisa dilakukan. Jadi istilahnya jadwal-jadwal yang 2 April, tanggal mulai 2 April. Nah ini ya, jadi sudah ada. Kemudian kepala sekolah, pastikan bahwa kepala sekolahnya benar. Jikalau belum benar, detail kepala sekolah tinggal diklik di perbaikan gelar akademik, tinggal diganti. Itu gelarnya. Kemudian di sini ada relasi legalitas, daftar penumpang atau daftar induk. Nah, di sini daftar penumpang itu menampilkan daftar satuan pendidikan yang tidak terakreditasi. Jadi, apabila ada satuan pendidikan yang tidak terakreditasi, maka dia akan menumpang di satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Ini penentuannya dilakukan oleh dinas pendidikan setempat. Dan kita ke DNS, ini yang penting ya. Di DNS itu ada valid DNS. Nah, di sini ada nama-nama siswa yang sudah masuk daftar nominasi sementara sejumlah 176 orang. Ini bisa dilihat profilnya juga seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian nanti jikalau sudah, nanti di sini ada namanya penetapan kelulusan. Nah, penetapan kelulusan ini nanti di sini kan ada sudah centang, pastinya akan muncul seperti ini ya, lulus ini ya. Karena saya belum melakukan penetapan kelulusan, jadi di sini tidak muncul. Nah, untuk memunculkan siswanya tinggal diklik di belum ditetapkan. Nah, ini jikalau memang siswa ini memang layak untuk lulus, berarti lulus itu artinya memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi tinggal diklik saja di bagian pensil itu, lalu di sini akan ada pilihan lulus atau tidak lulus. Begitu ya, tinggal dipilih salah satu. Jika nanti sudah selesai, maka lanjut ke unggah SK penetapan. Nah, SK penetapan ini akan muncul apabila kita sudah melakukan penetapan kelulusan. Karena tadi saya belum melakukan penetapan kelulusan, maka saya tidak bisa membuat SK penetapan. SK penetapan itu dari mana? SK penetapan itu langsung muncul dari sini ya. Ini sudah disediakan oleh sistem. Gitu, oke. Kemudian ada proses berikutnya, ada pembuatan SPTJM. Nah, pembuatan SPTJM ini juga harus melalui prosedur dari SK penetapan seperti itu, gitu ya. Kemudian DNT, daftar nominasi tetap, residu DNT sama valid DNT. Di sini ada tulisannya daftar peserta didik akan masuk ke dalam daftar nominasi tetap setelah satuan pendidikan membuat dan mengunggah SPTJM. Apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah SPTJM telah disetujui atau ditolak oleh dinas atau instansi terkait. Artinya apa? Apabila masih terdapat peserta didik pada residu DNT, artinya begini, seperti tadi di saya ada 2 anak ya, ada 2 peserta ini tidak bisa masuk ke DNS. Alasannya yang pertama karena tidak valid NIK-nya, sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan kata, tapi ternyata berbeda. Nah, ini sudah dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian yang satunya adalah NSN ganda. NSN ganda ini terjadi karena yang bersangkutan mendaftarkan diri ke sekolah lain tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini masih dalam proses penyelesaian semuanya. Apabila dua-duanya ini sudah selesai, maka nanti bisa langsung kepada proses DNT, gitu ya. Dan pengelolaan ijazah, di sini ada namanya daftar penomoran. Daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut off dilakukan DNT. Setiap peserta didik akan mendapatkan nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Setelah itu ada menu perbaikan ijazah. Perbaikan ijazah ini masih dalam tahap pengembangan. Isinya pasti mungkin nanti ada perbaikan nama orang tua atau nama siswa apabila
di dalam proses pencetakan atau pembuatan ijazah itu keliru begitu ya. Kemudian yang di paling bawah di sini ada namanya link terkait. Di sini ada pengelolaan dan pengelolaan data. Ada Verval PD, ada dashboard ijazah yang ini tadi ya. Kemudian di sini ada pendataan, emis dan dapodik. Nah, untuk diketahui kalau kita mau melihat berapa residu dari sekolah kita atau ada berapa siswa yang valid, tinggal diklik aja. Misalkan di sini saya tuliskan, kebetulan saya di SKB, saya bertugasnya di SKB Kota Malang. Di sini kita lihat ya. Untuk kelas 12 73 siswa, NISN 73, NEK yang valid 72. Nah, ini kenapa tadi saya bilang bahwa satu siswa NIK-nya tidak valid dengan Dukcapil. Sudah dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak sama. Nah, mungkin ini, dan kebetulan ini siswa kami yang ada di lembaga permasyarakatan ya. Jadi mungkin ada perubahan, jadi sudah dikonfirmasikan dengan pihak lapas. Kemudian yang ini 71 siswa, NISN-nya 70 dan NIK 71. Nah, di sini ada selisih. Kalau NIK-nya sudah valid 71 sesuai dengan jumlah peserta didik. Namun di NISN ini 70. Kenapa? Karena residu terdapat di NISN. Nah, ini terdeteksi ganda. Bagaimana cara melihat itu? Nah, apakah ganda apa tidak? Silahkan bisa masuk ke dalam namanya Verval PD ya. Di Verval PD ini kita bisa cek dan kita bisa lihat apakah atau adakah siswa yang ikut residu sini. Nah, di sini kebetulan di sini ada namanya, nah ini Sanabila tingkatan 4 kelas 9 ya, tingkatan 4 dan residu NISN di sini. Kenapa kok residu NISN? Kita bisa klik di sini. Kita cek, ternyata residu NISN-nya dengan sekolah lain ya di bagian sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada namanya ini yang kelas 9 tingkatan 6 kelas 12 ya. Sini NIK-nya tidak valid. Padahal sudah dilakukan pemutahiran tapi ternyata tidak valid. Begitu. Nah, gitu saja dari saya. Untuk alamatnya nanti bisa disimpan saja di sini, tinggal dilihat saja sampai manajemen begitu ya. Nanti tinggal login. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.